Tahun 2024 datang begitu cepat. Tidak terasa tahun 2023 sudah terlewati. Begitupun dengan perkembangan dunia audio yang begitu cepat, yang mulai berubah kiblatnya dari kabel ke arah wireless. Tapi apakah serta-merta kabel bakal hilang? Untuk menjawabnya kita akan bahas sama-sama dan diskusi di kolom komentar di bawah. Biar gak panjang lebar dan menjadi pertanyaan, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dikti bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia visual audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Kali ini kita akan masuk ke segmen mendang-mending, segmen yang nyantai, sebenarnya nggak serius-serius banget. Kita akan mungkin berbagi perspektif aja, kalian juga bisa berbagi perspektif kalian di kolom komentar di bawah mengenai pandangan kalian juga tentu saja. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, semuanya oke-oke aja, pendapat boleh-boleh saja. Asal sopan dan juga tidak menyerang satu sama lain. Berbicara soal TWS dan inner monitor, ini mungkin ada topik yang sensitif ya, karena satu dan dua hal yang kita sudah sama-sama tahu. Tapi disclaimer di sini saya akan membagi pandangan saya, jadi point of view dari sudut pandang saya mengenai TWS dan juga inner monitor. Dan untuk kalian tahu juga memang TWS sendiri saya tidak terlalu banyak mencoba TWS, saya lebih banyak mencoba in-ear monitor ya di sisi audionya. Tapi TWS sendiri kita tidak bisa pungkiri sudah sangat banyak sekali modelnya, bentuknya, dan juga macam-macam brand yang memproduksi TWS sekarang ini. Walaupun saya masih ya bisa dikategorikan nyobanya masih nggak terlalu jauh banget mainnya, tapi at least saya sudah mengetahui potensi dan hal-hal yang ada pada TWS kekinian. Dan biar gak panjang lebar, kita langsung bahas aja dari segi hardware-nya. Perkembangan hardware di dunia audio, baik itu TWS ataupun inner monitor, sudah sangat pesat di beberapa tahun terakhir ini. Sebut saja seperti TWS yang sudah sangat berkembang, Bluetooth-nya sudah sampai 5.3 mungkin 5. Berapa lagi mungkin saya belum terlalu update di situ, tapi itu sudah sangat-sangat cepat sekali koneksinya dan juga memastikan latensinya sangat-sangat minim banget. Dengan driver yang disematkan pada satu TWS itu bisa lebih dari satu. Kalau dulu mungkin hanya terbatas satu dynamic, sekarang ini sudah bisa lebih dari satu. Ya, jadi TWS tidak terbatas lalu satu driver aja, enggak, tapi juga bisa macam-macam driver. Contohnya seperti bone conduction juga bisa dimasukkan dalam TWS. Bentuknya pun aneh-aneh sekarang. Ada yang neck gini ya, neck band gitu, ada yang seperti inner monitor TWS regular seperti ini, ada juga yang clip on gitu, yang untuk yang di sini ya, kayak anting gitu ditaruh di sini. Itu yang bone conduction, macam-macam bentuk dari TWS, dan itu juga menjadi selling point yang menarik menurut saya. Dan biasanya TWS-TWS seperti itu menunjang untuk fashion ataupun olahraga, aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kebugaran. Sedangkan berbicara soal inner monitor sendiri kalau dari driver sudah cukup banyak sekali drivernya, lebih bervariasi bahkan jika dibandingkan dengan TWS, seperti dynamic driver, balance armature, EST, planar, lalu juga bone conduction, AMT driver, itu juga disematkan dalam inner monitor yang sekecil ini dan bisa dikombinasikan juga untuk driver-driver tersebut. Jadi inner monitor ini secara hardware memiliki kombinasi driver, jenis driver yang menurut saya lebih banyak jika dibandingkan dengan TWS. Teknologi inner monitor pun tidak berhenti di drivernya saja, tapi juga ada nozzle tuning, air tips yang beragam, kabel yang beragam, memberikan posibilitas untuk tuning yang lebih bervariatif, yang mungkin kalau kita bicara mungkin secara software, no, tapi secara hardware langsung dimainkan tuningnya. Jadi kita bilang bukan kita utak-utik software seperti EQ dan lain-lain gitu, seperti TWS kan seperti itu. Enggak, kita secara hardware kita tuning inner monitor tersebut. Perkembangan perangkat pendukung. Kalau bicara soal TWS sendiri tentu saja tidak jauh-jauh dari yang namanya smartphone. TWS sendiri diberikan kemudahan dan juga diberikan fitur-fitur yang tentu saja terintegrasi dengan smartphone. Mengingat juga beberapa smartphone zaman now sudah tidak memiliki jack 3,5 lagi, jadi hanya ada USB-C, dan koneksi yang biasa digunakan adalah Bluetooth untuk menggunakan TWS ini. Jadi ya kita bilang keterbatasan jack 3,5 pada smartphone zaman now yang sudah dihilangkan itu juga memberikan limitasi kepada in-ear monitor kabel, dan memberikan kemudahan dan memberikan stimulus juga pada pasar dari TWS.
Kalau berbicara soal perangkat pendukung, sebenarnya ya kita bicara soal in-ear monitor kabel masih cukup menjamur ya. Kita bilang banyak sekali dongle USB-C yang sudah mendukung juga untuk memudahkan penggunaan earphone kabel. Tapi memang kita bilang orang-orang mungkin cari yang lebih gampang, yang lebih mudah, nggak ribet-ribet klap, yang langsung colok Bluetooth ke TWS ya. Jadi nggak pakai colok-colok kabel lagi. Jadi langsung koneksikan Bluetooth ke TWS ya. Tapi buat kalian yang memang kupingnya rewel, pencinta in-ear monitor, tentu saja biasanya menggunakan dongle. Dongle adalah sebagai sarana yang cukup memfasilitasi smartphone zaman now dengan jack 3,5 mm ataupun in-ear monitor kabel pada umumnya. Selain itu juga masih terdapat DAP yang bisa dipilih sebagai alternatif untuk kalian yang mencari perangkat independen untuk mendengarkan musik dengan lebih maksimal. Segmentasi pasar ini adalah hal yang menarik. Kenapa menarik? Karena segmentasi pasar tentu saja akan menentukan masa depan in-ear monitor ataupun TWS. Berbicara soal in-ear monitor sendiri, kita bicara soal in-ear monitor. Kalian sudah tahu bahwa smartphone zaman now sudah disunat untuk jack 3,5 mm-nya. Dan pasar dari in-ear monitor kabel mungkin tidak seumum dulu lagi. Seperti halnya zaman-zaman smartphone ya, kita bilang HP masih menggunakan jack 3,5. Namun memang sekarang sudah ada dongle sih untuk memfasilitasi in-ear monitor berkabel. Tapi memang orang yang mencari perangkat-perangkat yang anti ribet-ribet memang nggak mau gunain in-ear monitor kabel sih, cari yang lebih simple aja, yang lebih easy to use. Sehingga segmentasi pasar dari in-ear monitor kabel sendiri mungkin lebih segmented sekarang ya, lebih ke arah hobis, stage use ataupun mungkin engineer untuk mendapatkan suara yang mereka pahami dan mengerti. Sedangkan dari sisi TWS mungkin segmentasinya lebih umum ya, mungkin ke tech enthusiast, lalu penikmat musik yang umum, lalu ke fashion minded gitu, ataupun penikmat olahraga yang bisa menggunakan TWS untuk memaksimalkan fiturnya. Di mana orang-orang ini mencari teknologi yang simple, no ribet-ribet kelap, yang nyaman, yang banyak fitur, modern dan juga tidak ribet. Sound quality. Oke, sound quality adalah hal yang super sensitif ya. Tapi ini perspektif saya, sekali lagi bisa aja berbeda. Kalian boleh diskusi di kolom komentar di bawah ya. Menurut saya sendiri, kalau dari segi sound quality, in-ear monitor kabel masih lebih unggul jika dibandingkan dengan TWS secara umum. Ataupun di price range yang sama, let's say 2 juta, ini 2 juta ya. In-ear monitor masih lebih unggul dari segi sound quality-nya. Kenapa bisa seperti itu? Menurut saya sekali lagi ya. In-ear monitor ini memang yang brand-brand yang agak-agak hi-fi gitu ya, memang lebih segmennya ke audiophile, lalu audio enthusiast gitu-gitulah. Ya memang kupingnya itu rewel-rewel, jadi mereka harus tuning sedemikian rupa untuk mendapatkan suara yang betul-betul diinginkan oleh para kuping rewel itu. Dan juga karena memang ini adalah produk yang cukup niche ya, jadi pasarnya harus betul-betul tersegmentasi, harus betul-betul clear ya suaranya ya. Karena memang hobis itu kupingnya rewel-rewel, jadi memang in-ear monitor biasanya dituning dengan lebih matang, lebih proper, dan lebih lebih versatile juga suaranya, dan mementingkan 1 dan 2 hal yang perlu diperhatikan. Selain itu juga banyak gimmick-gimmick tuning yang diberikan pada in-ear monitor sekarang ini, jadi bisa melakukan banyak perubahan suara sesuai dengan keinginan usernya. Jadi tidak terbatas pada satu suara saja, tapi bisa melakukan tuning-tuning ke berbagai macam suara yang diinginkan. Itu adalah salah satu kelebihan dari in-ear monitor kabel sih. Dari segi sound quality-nya menurut saya development-nya juga lebih matang jika dibandingkan dengan TWS. Kombinasi dari drivernya juga cukup banyak sehingga mendapatkan suara yang menurut saya bisa lebih maksimal. Karena in-ear monitor ini bisa dikombinasikan sampai belasan ya, bahkan puluhan driver dalam satu shell. Jika dibandingkan dengan TWS yang setahu saya memang nggak sampai 10 sih. Mungkin kalau ada yang lebih dari 10 kalian bisa share di kolom komentar di bawah ya untuk drivernya. Dan jumlah driver seperti itu pun menurut saya akan sedikit sulit untuk sebuah TWS. Untuk zaman now. Di sisi lain, selain sound quality, TWS ini dibekali dengan berbagai fitur, salah satunya dia tidak ada kabel, jadi memudahkan kalian menggunakannya kapan saja dan di mana saja tanpa ribet-ribet kelap. Selain itu dia memiliki ANC, lalu memiliki ambient mode, dan fitur-fitur lain yang tidak dimiliki oleh kabel. Walaupun unggul secara sound quality untuk kabel, tapi TWS ini tidak bisa dikalahkan untuk segi fiturnya.
Selain itu juga, TWS juga memiliki navigasi yang memudahkan penggunanya untuk ganti-ganti atau navigasi macam-macam next previous tracks dengan mudah karena memiliki touchscreen biasanya atau tombol at least di inner monitornya, dan juga built-in mic biasanya jika dibandingkan dengan inner monitor kabel yang tidak memiliki hal tersebut. Tapi kalau berbicara ke basic dari mendengarkan musik, tentu saja sound quality. Kalau saya sound quality masih inner monitor kabel sih. Walaupun kita bilang secara suara sendiri TWS ada yang cukup oke, tapi kalau dari segi teknikalitas pasti inner monitor masih juara sih jika dibandingkan dengan TWS. Tapi kalau dari segi tonalitas mungkin TWS juga banyak yang oke sih untuk tonalnya. Tapi kalau teknikalitas menurut saya masih belum bisa dilawan untuk inner monitor. Kesimpulan, untuk TWS sendiri menurut saya pasarnya ini memang lebih besar, lebih growing juga dibandingkan dengan inner monitor kabel yang pasarnya itu lebih stabil ya. Kita bilang hobiis, memang nggak bakal sebanyak user umum karena memang hobiis itu biasanya kupingnya lebih rewel dan banyak maunya juga sih. Tapi memang zaman now peruntukan sebuah alat mendengarkan musik itu tidak hanya untuk mendengarkan musik saja, mungkin juga untuk meeting, mungkin juga untuk olahraga, mungkin juga untuk companion kalian dan lain-lain ya. Memang kita bilang fungsi inner monitor memang untuk mendengarkan musik only, lebih khusus ya, mendengarkan musik only. Mungkin mendengarkan film juga bisa, menonton film, mendengarkan podcast juga bisa, tapi menurut saya mungkin sedikit lebih convenient di TWS. Walaupun ada masalah dengan baterainya juga mungkin, durasi baterainya. Tapi itu tidak menggerus popularitas dari TWS yang terus didukung oleh environment yang mendorong untuk user-usernya menggunakan TWS. Tapi kalau kalian memang kupingnya sudah upgrade ya, Hi-Fi inner monitor adalah pilihan yang tepat. Karena kita bicara soal barang sendiri ya. Kalau barang kita bilang smartphone bisa foto, tapi kenapa ada DSLR? Kita bicara soal smartphone bisa mendengarkan musik, tapi kenapa ada DAP? Lalu kenapa ada TWS dan kenapa ada earphone? Kalian jawab sendiri kenapa. Karena semuanya ada hal-hal yang memang dikhususkan. Kita bicara soal brand besar aja, Sony, mereka juga memiliki segmentasi untuk audiophile seperti M9, lalu Z1R, lalu juga M7, itu kan khusus untuk audiophile. Tapi mereka juga buat TWS karena mereka tahu pasarnya berbeda. Dan memang masing-masing. Begitupun dengan TWS dan inner monitor pasarnya masing-masing sih. Tidak. Ya mungkin ada sedikit perpotongan untuk mendengarkan musik, tapi mereka pasarnya berbeda. Kalau kalian sendiri punya TWS saja atau inner monitor saja atau punya dua-duanya, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai mendang-mending TWS atau inner monitor kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Saya Sebastian dari Sound Dignity, pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.